Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di hari yang berbahagia, yaitu hari Minggu di mana kita perlu beribadah bersama-sama di mana saja kita berada, di gereja kita masing-masing. Jangan lupa, tapi sebelum kita pergi ke gereja di pagi hari ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan akan menjadi pedoman di dalam kehidupan kita dan memberikan kita arahan menuju kepada jalan yang berkenan kepada Tuhan. Baik, mari kita berdoa sebelumnya. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami memasuki hari yang berbahagia, yaitu hari di mana kami mau beribadah dalam suatu persekutuan bersama-sama di gereja kami masing-masing di mana kami Tuhan tempatkan. Tuhan berkati hari ini untuk kami dapat melaksanakan ibadah itu. Tapi sebelumnya kami mau mendengarkan renungan firman di pagi hari. Tuhan berkati dan layakkan kami untuk menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca Roma 12 ayat yang kedua. Saya berikan judul, jangan menjadi serupa dengan dunia. Bapak Ibu, jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita sudah tahu kita berada di dunia ini dan ada istilah yang dijelaskan oleh firman Tuhan dalam 1 Yohanes, keinginan daging, keinginan dunia. Itu jangan kita menjadi serupa dengan apa yang dunia inginkan. Dengarkanlah firman Tuhan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia, maka kita harus memahami apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, supaya dengan demikian kita bisa bedakan ini baik, ini tidak baik, ini kehendak Tuhan atau kehendak diri kita sendiri. Nah, 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, makanya kita harus menjadi anak Tuhan yang taat sama Bapa kita di sorga. Taat sama firman Tuhan. Puji Tuhan. Langkah yang pertama, kita harus sadar bahwa sistem dunia ini jahat adanya. Nah, Kisah pasal 2 ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya. Coba bayangkan, luar biasa ini, Petrus memberi kesaksian yang sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan Petrus mengecam, menasihati mereka, yaitu jemaat. Dikecam, dinasihati. Nah, ini kalau sekarang hamba Tuhan mengecam, pasti kita akan berpikir, wah, terlalu keras. Kecamannya apa? Nasihatnya apa? Firman katakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Lepaskanlah, berilah dirimu, bebaskan dirimu, supaya saudara diselamatkan dari angkatan yang jahat. Ini angkatan sekarang ini jahat. Kejahatan di mana-mana, kejahatan dalam rumah tangga, kejahatan pribadi, dalam masyarakat, semua di mana-mana kejahatan lebih banyak daripada hal yang baik. Makanya di Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di langit. Nah, dalam kondisi Bapak, Ibu, saudara-saudara seperti ini, jangan sampai kita punya aib, kita punya noda. Kita harus bersih, jangan bercelah. Sebab kita berada di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Orang yang sesat. Tapi kita harus menjadi saksi. Kita harus menjadi terang, bercahaya seperti bintang-bintang yang di langit. Puji Tuhan. Hal yang kedua, kita harus bersikap tegas menolak segala cara yang populer dari roh dunia. Nah, kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan ini? Kita harus pegang kebenaran firman, baca Alkitab, baca firman Tuhan, lakukan supaya kita bisa membedakan dan kita tolak. Walaupun itu sesuatu yang populer,
tetapi itu dari dosa, itu dari dunia. Nah, dengarkan firman Tuhan, tetapi dengan giat memberitakan kebenaran firman Allah demi Kristus, lalu kita giat beritakan firman. Seperti yang kita dengarkan pagi hari ini. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, kalau kita bicara tentang menderita dalam Kristus, salib, orang bilang, itu namanya bodoh saja kamu. Siapa yang mau suka menderita? Tetapi ingat, bagi kita yang diselamatkan, penderitaan itu adalah kekuatan Allah. Luar biasa. Kalau kita bisa dapat mengalami penderitaan karena Kristus, itu berarti Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan. Jadi ingat ini baik-baik Bapak Ibu, supaya kita betul-betul bisa mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Berita tentang salib mencakup hikmat, kebenaran, kuasa Allah yang aktif diturunkan untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, dan mengusir setan-setan, dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Hal yang ketiga, kita harus membenci kejahatan, dan kita mengasihi kebenaran. Membenci kejahatan, perbuatan jahat, artinya kita tidak suka, Bapak Ibu. Tapi kita mengasihi kebenaran. Kebenaran itu firman. Firman berkata, akulah jalan dan kebenaran, kata Tuhan Yesus. Membenci kejahatan, mengasihi kebenaran, berarti kita mengasihi Tuhan Yesus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah mengasihi kamu. Nah, puji Tuhan. Jadi kita harus menjadi kudus, terpisah, dikhususkan bagi Dia. Sebab Tuhan kita adalah Allah yang kudus, yang memanggil kita. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus, dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Kekudusan mengandung pengertian terpisah dari cara-cara fasik dunia dan dipisahkan untuk mengasihi, untuk melayani Tuhan dan menyembah Allah kita. Puji Tuhan. Jadi kalau kita dipisahkan dari kefasikan, Bapak Ibu, itu bukan berarti kita menganggur, tidak ada fungsinya, tapi supaya kita bisa mengasihi Tuhan. Karena kalau kita tidak terpisah dari kefasikan, kasih kita akan bercabang, Bapak Ibu. Tapi kita mau fokus mengasihi, lalu mengasihi itu berarti kita melayani. Dan melayani itu artinya kita sembah, kita junjung tinggi akan Sang Juru Selamat Tuhan kita. Puji nama Tuhan, haleluya, amin. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang rindu bersama-sama dengan Tuhan. Kami tidak mau sama dengan dunia ini, tapi kami mau sama seperti Yesus. Itu yang menjadi kerinduan kami. Berkati semua pendengar di mana saja berada di hari ini. Tuhan tolong Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.